Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yogi Abimanyu Permana dari program studi sistem komputer dengan NIM 2210055. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview satu jurnal untuk memenuhi tugas dari Bapak Yuri Apri Donald MKom dengan mata kuliah Fuji Logic, yaitu penerapan logika Fuji metode Sugeno untuk menentukan jumlah produksi roti ganda berdasarkan data sedia dan jumlah minta pada studi kasus pabrik roti ganda Siantar. Nah, di sini adapun di sini latar belakang masalahnya itu adalah pada penerapan Fuji Logic dengan metode Sugeno pada pabrik roti ganda di PT Siantar, di PT Roti Ganda Siantar. Nah, di sini pun ada pendahuluan dari persaingan pasar di dunia sangatlah kompetitif. Oleh karena itu, dalam pasar global, keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada keterampilan dan manajemennya yang profesional. Nah, di sini ada tinjauan pusaka dikutip dari Dr. Profesor Lofty Astor Zade pada tahun 1962 adalah seorang ilmuwan yang terkenal. Beliau mengatakan metode Fuji adalah suatu pendekatan dalam mengendalikan dan memecahkan masalah dalam sistem. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yaitu contohnya embedded system, bisa juga ke IoT, ke jaringan komputer, kontrol sistem atau lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada konsep dasar himpunan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini banyak rumus, ada triple A, ada triple X besar, ada triple X kecil. Kemudian ada penalaran Fuji metode Sugeno. Penalaran menggunakan metode Sugeno memiliki kesamaan yang penalaran Mamdani. Nah, di situ ada kesamaannya. Kemudian di sini ada pembentukan himpunan Fuji. Pada langkah ini, variabel input berasal dari sistem Fuji dialihkan ke dalam sekumpulan himpunan Fuji untuk digunakan dalam menghitung nilai kebenaran dari premis pada setiap peraturan dalam koleksi pengetahuan. Nah, aplikasi ini fungsi implikasi. Setiap pernyataan pada basis pengetahuan Fuji terkait dengan suatu hubungan Fuji. Nah, kemudian ada fungsi keanggotaan. Grafik pada fungsi keanggotaan memvisualisasikan tingkat keanggotaan dari setiap variabel input yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Aturan-aturan rules memanfaatkan nilai keanggotaan untuk memberikan bobot dada pengaruh saat melakukan referensi dan mengambil kesimpulan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat referensi kurva bahu keanggotaan menggambarkan kurva bahu kiri ada 12 kata yang dicantumkan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk mengubah nilai Fuji menjadi nilai konkret yang akan digunakan sebagai solusi dalam permasalahan yang ada. Fuji metode Sugeno merupakan salah satu metode dalam sistem inferensi Fuji yang diperkenalkan oleh Mikio Sugeno pada tahun 1985. Mikio Sugeno sendiri adalah pencetus Fuji Sugeno ini pada tahun 1985. Metode ini memiliki karakteristik khusus, yaitu konsekuen. Output dari aturan Fuji bukan berupa himpunan Fuji, melainkan berupa persamaan linear. Struktur dasar Fuji metode Sugeno terdiri dari 3 bagian utama. Ada fusifikasi, ada aturan Fuji Sugeno, ada defusifikasi, ada proses inferensi Sugeno, fusifikasi variabel input menggunakan fungsi keanggotaan, dan defusifikasi menggunakan metode Whitehead average untuk mendapatkan nilai output Crisp akhir. Nah, metode penelitian sendiri itu menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di pabrik roti ganda Siantar. Pengumpulan data yaitu merinci metode pengumpulan data yang digunakan, termasuk sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis data menjelaskan langkah-langkah data yang akan digunakan menggunakan perangkat lunak, yaitu MATLAB atau juga Matrix Lab, untuk menerapkan logika Fuji metode Sugeno.
validitas dan reliabilitas, merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Nah, di sini ada hasil pembahasan yaitu persediaan minimal 600 bungkus, maksimal 900 bungkus, jumlah permintaan minimal 100 bungkus dan maksimalnya 1600 bungkus. Jumlah produksi minimal 1950 bungkus, maksimal 2600 bungkus. Berarti itu semua maksimal dalam satu hari produksi. Dengan data-data tersebut, kemudian peneliti menggunakan Microsoft Excel untuk mengambil data secara random dan mendapatkan data persediaan permintaan produksi per hari dalam jangka waktu 1 bulan untuk bulan Januari. Nah, bisa dilihat dari tabel ini mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 30 nilai sedia itu berubah-ubah, nilai minta juga berubah-ubah, nilai produksi juga berubah-ubah. Di sini ada proses perhitungan logika Fuzzy dengan menggunakan metode Sugeno. Pembentukan himpunan Fuzzy, fuzifikasi pada metode Fuzzy Sugeno baik variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan Fuzzy. Nah, di sini ada semesta pembicara untuk semua variabel Fuzzy. Ada fungsi, ada variabel, ada semesta pembicara. Fungsi sendiri input minta 1000 hingga 1600, sedia 600 hingga 900. Kita ambil dari data yang ada yang didapatkan oleh peneliti secara random. Kemudian ada jumlah produksi dari 1950 hingga 2600. Kemudian di sini ada nilai minimal dan maksimal dari variabel input output pada data random. Di sini kita didapatkan dari peneliti. Ada fungsi input minta dari domainnya 1030 hingga 1589 dan input sedia 607 894. Outputnya jumlah produksi 1996 hingga 2579. Di sini ada pembentukan Fuzzy Rule. Di sini sudah dicantumkan rule yang akan kita masukkan ke dalam MATLAB yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian di sini ada sedikit implementasi program dipakai dalam pembahasan adalah MATLAB atau Metric Lab yang bertujuan untuk membantu menghitung banyaknya produksi roti khususnya pada tahapan defusifikasi pada pabrik roti ganda yang berdasarkan data minta dan sedia. Nah, di sini ada penjelasannya pada gambar ini. Tahap pembentukan variabel langsung kita praktekkan. Nanti kita masukkan data-data ini. Kita masukkan ke data-data. Di sini ada variabel minta. Di sini sudah kita cantumkan ya. Untuk ranknya sendiri kita ambil lebih banyak 15 agar nanti perhitungannya tepat ya teman-teman ya. Di sini kemudian kita ambil fungsi keanggotaan kecil, yaitu adalah 778 975 1030 1310. Kemudian yang sedang kita ambil dari sini. Untuk parameternya kita yang kecil, parameternya kita pilihkan, kita ambilkan parameternya itu tram. Kenapa tram? Karena kita menggunakan trapesium. Kemudian yang sedang kita ambil datanya dengan parameter yang telah disediakan di MATLAB di jurnal dengan parameternya yaitu trim untuk membuat segitiga. Kemudian yang besar kita ambil dari jurnal yaitu dengan parameternya
Trump juga. Nah, kita ambil yang besar. 1030 hingga 1796. Nah, setelah itu kita masukkan sedia, kita ambil juga datanya dari jurnal, sama seperti yang variabel minta tadi, kita masukkan, kita ambil yang sedikit itu dengan parameternya dengan tram. Kemudian yang sedang kita gunakan parameternya trim. Kemudian yang banyak kita ambil parameternya tram kembali. Setelah itu kita klik produksi. Nah, ini kita ubah gini, kita ubah sedikit, sedang, banyak. Nah, kemudian kita lihat view-nya. Sebelum kita lihat view, kita masukkan rule tadi yang telah dipaparkan di jurnal tadi. Ya, ini ada rule yang akan dimasukkan ke rule ini. Kita sesuaikan saja, kemudian kita close. Setelah itu mari kita lihat hasilnya apakah sama atau tidak. Kita lihat ya. Nah, di sini bisa kita ubah pada inputnya, yaitu adalah 1415, kemudian 622. Kita enter saja. Kita dapatkan hasilnya, yaitu sama dengan yang ada di jurnal. Berarti intinya perkiraan jurnal itu sama dengan yang kita praktekkan pada MATLAB tadi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan mengenai penentuan jumlah produksi roti berdasarkan jumlah sedia dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk menentukan jumlah produksi dapat memasukkan nilai pada kolom input di gambar 10 sesuai dengan data atau dengan data yang lain masih berada pada nilai domain fungsi. Kemudian yang kedua, hasil perbandingan logika fungsi Sugeno dapat dipakai sebagai alat peramalan dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan minta sedia pabrik roti ganda Siantar dengan nilai kebenaran mencapai 86,92%. Sekian penjelasan saya, mungkin banyak yang saya singkat karena saya tidak terlalu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.